Halo semuanya, perkenalkan saya Dedi dengan NIM 2025060023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pemasaran di dalam agribisnis. Nah, di sini pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar apa itu sih kata pemasaran. Nah, pengertian pemasaran itu sendiri adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, definisi pemasaran itu sendiri adalah serangkaian proses atau menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan American Marketing Association. Nah, lalu ada definisi manajemen pemasaran, yaitu adalah seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sekarang kita masuk ke konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran, ada pemasaran yang berwawasan produksi. Nah, konsumen akan memilih produk yang mudah didapat. Nah, kemudian berwawasan produk. Konsumen akan memilih produk yang bermutu atau berkinerja baik. Kemudian berwawasan penjualan, melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif agar konsumen membeli produk. Kemudian berwawasan pemasaran, memberi kepuasan kepada konsumen dan kebutuhan pelanggan terkoordinasi. Kemudian berwawasan pemasaran, bermasyarakat, yaitu menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan konsumen dan masyarakat. Sekarang dari mana sih awal dari pemasaran? Nah, pemasaran dimulai dari kegiatan penyaluran saprodi, produk bahan mentah, kemudian menghasilkan produk. Dalam proses tersebut akan menjadi penambahan keunggulan. Nah, di sini ada berbagai keunggulan. Yang pertama, keunggulan bentuk. Contoh, susu menjadi mentega. Yang kedua, keunggulan waktu. Contoh, bahan segar diolah menjadi makanan kaleng. Kemudian keunggulan tempat. Nah, dalam keunggulan tempat ini, dalam berbeda tempat dengan satu tempat yang lain, maka suatu harga itu akan berbeda, harga produk tersebut. Kemudian kegunaan kepemilikan antara produsen, penjualan, atau konsumen. Tujuan dari pemasaran. Nah, tujuan dari pemasaran adalah memaksimalkan tingkat konsumen, menciptakan kepuasan konsumen, memaksimalkan pilihan, memaksimalkan mutu hidup, kemudian kualitas, kuantitas, ketersediaan harga, dan lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan pemasaran yaitu meliputi yang pertama ada distribusi, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada pengemasan, yang keempat ada pemberian label, yang kelima ada standarisasi, dan yang keenam grading. Apa sih inti dari kegiatan pemasaran? Nah, inti dari kegiatan pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, sasaran bisnis yaitu menghantarkan nilai pelanggan yang menghasilkan laba. Pada saat ini, kegiatan pemasaran diletakkan pada awal proses perencanaan, proses penghantaran nilai itu tadi. Contohnya, memilih nilai, melakukan STP, kemudian menyediakan nilai, menentukan fitur produk, kemudian mengomunikasikan nilai, yaitu mendayagunakan sumber yang ada untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Saat ini, untuk dapat bersaing di masa kini, yaitu perlunya memiliki dan menjaga sumber daya kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Adapun karakteristik kompetensi inti, yaitu sumber keunggulan kompetitif. Yang kedua, dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga, sulit ditiru pesaing. Kemudian kita masuk ke sistem informasi pemasaran modern. Suatu perusahaan yang memiliki keunggulan informasi menikmati keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif yang diperoleh adalah memilih pasar yang lebih baik, kemudian mengembangkan penawaran ini yang lebih baik, kemudian melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Nah, sistem informasi pemasaran atau marketing information system terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran.
Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang riset pemasaran. Nah, riset pemasaran merupakan perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, tugas periset adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Nah, mengapa kita perlu riset pemasaran? Nah, pemasar menginginkan pemahaman yang membentuk mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Kemudian mereka memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan merek mereka. Kemudian manajer pemasaran sering melakukan survei pasar, yaitu untuk peramalan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Nah, apa sih pentingnya pelanggan dalam pemasaran? Nah, dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Kemudian menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Kemudian pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Kemudian suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang pertama ini ada faktor budaya. Termasuk di dalamnya ada kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Kemudian yang kedua ada faktor sosial. Nah, dalam faktor sosial ini ada kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu usia, tahap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Sekarang kita masuk ke peran merek. Nah, peran merek bagi konsumen. Nah, peran merek bagi konsumen adalah untuk mengidentifikasikan sumber daya, memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja, kemudian menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Yang kedua adalah bagi perusahaan. Nah, peran merek bagi perusahaan yaitu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, kemudian membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, kemudian perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, kemudian loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih, kemudian mengamankan keunggulan kompetitif. Nah, sekarang kita masuk pada pesaing pasar. Nah, apa sih itu pesaing? Nah, pesaing adalah perusahaan atau organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Sekarang masuk kepada menganalisis pesaing. Nah, dalam tahap menganalisis pesaing, kita perlu melihat strategi, kemudian tujuan, kemudian kekuatan dan kelemahan, dan kemudian perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Sekarang kita masuk pada bagian materi, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, dalam strategi STP Agribisnis, hal apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama, kita perlu mengubah pola pikir dari semua orang butuh makanan menjadi strategi yang terfokus. Contohnya, berhenti memasarkan produk secara umum dan mulailah membidik konsumen bernilai tinggi. Kemudian ada market segmentation. Nah, dalam market segmentation ada masalah utama, yaitu pelaku agribisnis sering menganggap pasar homogen. Akibatnya, pesan pemasaran menjadi hambar dan gagal menarik konsumen dengan daya beli atau kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, ada pemetaan pasar. Nah, pisahkan pasar berdasarkan variabel relevan, geografis, lokasi contohnya, demografis, usia atau pendapatan, kemudian psikografis, gaya hidup sehat, dan perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga ada tujuan strategi. Nah, tujuan strategi adalah memisahkan segmen yang memiliki perilaku dan kebutuhan berbeda, sehingga pesan promosi dan spesifikasi produk dapat disesuaikan secara presisi. Nah, kemudian ada pola penargetan agribisnis. Yang pertama ada fokus segmen tunggal. Nah, bila modal sangat terbatas, pusatkan seluruh sumber daya pada suatu
ceruk pasar spesifik untuk mendominasikannya. Kemudian yang kedua ada spesialisasi produk, yaitu fokus memproduksi suatu produk unggulan, namun dipasarkan ke berbagai target segmen konsumen yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ada spesialisasi pasar. Nah, di sini kita menyediakan beragam produk turunan pertanian khusus untuk melayani satu kelompok target konsumen secara komprehensif. Contoh strategi penargetan, contohnya beras organik. Targetkan kepada penderita diabetes atau ibu yang menyajikan pangan sehat untuk balita. Kemudian pupuk organik cair, targetkan pehobi tanaman hias, urban farming, dan petani milenial yang lebih mudah diedukasi. Nah, sekarang kita masuk dalam pesaing pasar dalam kegiatan pemasaran. Nah, apa sih itu pesaing pasar? Nah, pesaing pasar adalah individu atau perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama maupun berbeda, tetapi sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembeli atau konsumen. Sekarang masuk pada mengidentifikasi pesaing. Yang pertama ada menentukan siapa pesaing utama, yaitu yang menjual produk atau jasa yang sama. Yang kedua ada mengelompokkan pesaing, contohnya menjadikan pesaing langsung produk yang sama dan pesaing tidak langsung produk berbeda tetapi memenuhi kebutuhan yang sama. Kemudian yang ketiga ada menganalisis produk pesaing seperti kualitas, harga, kemasan, dan variasi produk. Kemudian yang keempat mempelajari strategi pemasaran pesaing, misalnya promosi, media sosial, dan cara pelayanannya. Nah, sekarang kita masuk pada produk pertanian, klasifikasi, dan diferensiasi produk. Pengertian produk pertanian. Produk pertanian adalah segala hasil kegiatan usaha tani, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, yang dihasilkan melalui proses biologis, alami, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, sandang, maupun bahan baku industri. Karakteristik produk pertanian. Nah, yang pertama yaitu mudah rusak, daya simpan terbatas, memerlukan pengamanan dan distribusi cepat. Kemudian bersifat musiman, produksi terikat siklus tanam, panen sehingga pasokan tidak merata sepanjang tahun. Kemudian ada voluminous bulky, volume besar dengan nilai per unit relatif rendah, biaya transportasi tinggi. Kemudian bergantung pada alam, contohnya kualitas dan kuantitas dipengaruhi cuaca, iklim, hama, dan kesuburan tanah. Kemudian beragam mutu. Nah, sulit distandarisasi karena dipengaruhi lokasi, teknik budidaya, dan waktu panen. Kemudian sumber terbesar, yaitu dihasilkan banyak petani kecil yang terbesar di berbagai wilayah. Sekarang kita masuk pada klasifikasi produk pertanian. Yang pertama yaitu produk primer, hasil panen langsung tanpa pengolahan. Kemudian produk setengah jadi, mengalami proses dasar, pembersihan, pengeringan, dan penggilingan. Kemudian produk olahan, diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kemudian kita masuk dalam jasa dalam pemasaran pertanian. Pengertian konsep jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Karakteristik utama di dalam jasa itu ya adalah tidak berwujud, kemudian tak terpisahkan, kemudian bervariasi, dan tidak tahan lama. Sekarang kita masuk pada kategori bauran jasa. Nah, kategori bauran jasa di sini ada 7P. Yang pertama adalah produk atau jasa, yang kedua itu harga, yang ketiga itu tempat, yang keempat itu promosi, kemudian yang kelima itu adalah orang, yang keenam adalah proses, dan yang ketujuh adalah bukti fisik. Sekarang kita masuk pada loyalitas pelanggan, yaitu cara mempertahankan pelanggan. Yang pertama itu menjaga kualitas layanan, itu konsisten memberikan jasa penyuluhan atau distribusi yang handal dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan, yaitu transparansi harga, timbangan, dan mutu hasil pertanian yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi berkelanjutan, yaitu kunjungan rutin, grup komunitas tani, dan pendampingan pasca transaksi.
Kemudian yang keempat ada program loyalitas, yaitu insentif bagi pelanggan tetap seperti diskon sarana produksi atau prioritas layanan. Kemudian yang kelima ada penanganan keluhan cepat, yaitu merespon masalah pelanggan dengan sigap agar kepercayaan tetap terjaga. Kemudian yang keenam ada inovasi layanan, yaitu menghadirkan teknologi baru yang mempermudahkan petani. Sekian video penjelasan dan materi dari saya. Terima kasih.